kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom dan selamat pagi untuk kita semuanya. Firman Tuhan pada pagi hari ini, yaitu hari Rabu 4 Desember 2024, tertulis dalam Lukas 2 ayat 25. Demikian firman Tuhan. Kami bacakan untuk kita semuanya, kita ikuti dalam hati kita masing-masing. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, berjanji, dijanjikan adalah hal yang sering kita lakukan dalam kehidupan kita. Terkadang kita yang berjanji kepada seseorang untuk bertemu atau untuk memberi sesuatu. Terkadang bisa juga kita yang dijanjikan sesuatu oleh orang lain, apakah itu dijumpai, diajak jalan, atau diberikan sesuatu. Dalam kenyataannya, ada banyak janji hanya tinggal janji. Bisa enggak diingat, bisa juga memang dari awal enggak ada niat untuk menepatinya. Itu sebabnya sering kali kita melihat siapa yang berjanji kepada kita, atau sebaliknya kita terkadang melihat juga kepada siapa kita berjanji. Sebab itu akan mempengaruhi apakah kita mau menepatinya atau tidak. Dalam nas ini disebutkan adalah di Yerusalem seorang yang bernama Simeon. Ia dikenal sebagai orang yang benar dan orang yang saleh, yang selalu menantikan penghiburan bagi Israel. Artinya ada seorang yang bernama Simeon, sepertinya dia sudah tua dan dia dikenal sebagai orang yang benar dan saleh. Artinya dalam hidup kesehariannya Simeon dikenal sebagai orang yang baik dalam perilakunya, dalam sikapnya, dan juga dalam tindakannya. Itu sebabnya dia dikenal sebagai seorang yang saleh. Dalam umurnya yang sudah lanjut usia, Roh Kudus berjanji kepadanya bahwa dia tidak akan mati sebelum melihat juru selamat atau Mesias, yaitu Yesus, selama hidupnya di dunia ini. Namun di umurnya yang semakin tua, janji itu belum juga menjadi kenyataan. Namun sebelum nas ini, Yesus yang sudah berumur 8 hari kemudian dibawa ke dalam bait Allah untuk disunat sebagaimana tradisi bangsa Yahudi yang mereka warisi dari bangsa Israel, tepatnya dari Taurat Musa. Sesudah nas ini, Yesus dibawa ke dalam bait Allah. Simeon juga pergi ke dalam bait Allah dan di sanalah dia bertemu dengan bayi Yesus yang dia yakini dan dia percayai sebagai seorang Mesias, sang juru selamat yang diutus ke dunia ini. Bahkan pada ayat 29 Simeon berkata, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Saudaraku yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang dapat kita pelajari dan yang dapat kita lihat dari kehidupan Simeon? Yang pertama, apa yang sudah dijanjikan oleh Tuhan pasti akan dipenuhi pada waktunya, sesuai dengan hari yang sudah ditetapkannya. Waktu Tuhan pastilah yang terbaik, seperti lagu rohani yang cukup populer akhir-akhir ini. Selama janji itu belum dipenuhi, jangan berpaling dari Allah, jangan ragu akan janji Allah dalam hidupmu. Dan untuk itu jalanilah hidupmu dengan penuh kesetiaan. Ketika yang diinginkan oleh Simeon itu terkabul, dia juga mengingat apa yang disampaikan oleh Roh Kudus kepadanya, sehingga Simeon mengatakan kesiapannya untuk meninggalkan dunia ini. Ada banyak orang ketika impiannya, harapannya, cita-citanya sudah tercapai, sudah terkabul, maka dia terbuai dengan semua keberhasilan itu. Dia lupa akan janjinya. Sehingga janji yang dia janjikan hanyalah untuk dikenang saja. Simeon menepati janjinya. Dia juga bahkan menyatakan kesiapannya untuk meninggalkan dunia ini. Yang ketiga, kisah Simeon mengingatkan kita, penuhilah semua janji yang pernah kita janjikan. Jangan pernah terbuai dengan keberhasilan yang kita raih. Itu semua atas perkenaan Tuhan yang kita percayai. Artinya dari kehidupan Simeon kita belajar,
Ketika Tuhan yang menjanjikan kepada kita, setialah juga dalam kehidupan kita. Simeon tidak berpaling, dia yakin akan janji Tuhan. Untuk itu mari jalani kehidupan kita dan mari syukuri semua yang terjadi dalam kehidupan kita dengan penuh kesetiaan. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini mengingatkan kami agar kami mau memenuhi semua janji-janji yang sudah kami janjikan. Sama halnya Simeon ketika dia diberikan janji oleh Roh Kudus untuk melihat juru selamat. Di umurnya yang semakin tua, janji itu belum juga dipenuhi, tetapi dia tetap menunjukkan kesetiaannya. Itu sebabnya dia dikenal sebagai orang yang baik dan orang yang saleh. Demikianlah kami dalam kehidupan kami menjalani hari-hari ini harus menunjukkan kesetiaan kami kepadamu. Apapun yang terjadi, ketika ada doa yang belum terwujud, kami mau setia kepadamu. Ketika ada keinginan kami yang belum terwujud, kami tetap mau menunjukkan kesetiaan, kepatuhan kami kepadamu. Kami mau menjalani hari ini dengan penuh kesetiaan yang benar-benar mengimani apa yang sudah Tuhan janjikan pasti akan dipenuhi pada waktunya. Terpujilah Engkau ya Tuhan dalam Kristus Yesus. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.